Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Muhammad Alawi Harun MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Wahyuni Amrina sebagai moderator, Satria sebagai pemateri pertama, Tia Azhari sebagai pemateri kedua, dan Ardiansyah Deni Saputra sebagai pemateri ketiga. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang hakikat manusia, Tuhan dan alam, serta implikasinya terhadap pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah suatu sistem pendidikan yang didasarkan pada ajaran Islam dan tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan manusia secara holistik dalam segala aspek kehidupan. Dalam konteks pendidikan Islam, penting untuk memahami hakikat manusia, Tuhan, dan alam, serta implikasinya terhadap proses pendidikan. Maka dari itu, video ini akan menjelaskan hakikat manusia, Tuhan, dan alam, serta bagaimana pemahaman ini berdampak pada proses pendidikan Islam. Teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke materinya, yakni hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil jadi bukan hanya gradual yang membedakan manusia dari hewan. Adanya sifat dan hakikat memberikan tempat kedudukan pada manusia sedemikian rupa sehingga derajatnya lebih tinggi daripada hewan. Wujud sifat dan hakikat manusia dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan. Di antaranya 1. Kemampuan menyadari diri, 2. Kemampuan bereksistensi, 3. Pemilikan kata hati, 4. Moral, 5. Kemampuan bertanggung jawab, 6. Rasa kebebasan, 7. Kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, 8. Kemampuan menghayati. Kebahagiaan manusia tidak mampu menciptakan dirinya. Beradanya manusia di dunia ini bukan pula sebagai hasil evolusi tanpa pencipta sebagaimana diyakini penganut evolusionisme, melainkan sebagai ciptaan Tuhan. Manusia berbeda dengan hewan. Dalam Islam, Tuhan atau Allah diakui sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta. Alam semesta ini mencerminkan keagungan dan kekuasaan Allah, dan setiap fenomena di dalamnya mengandung tanda-tanda kebesarannya. Bagi kaum agamawan, semua berasal dari Dia, Tuhan yang sudah ada sejak awal hingga selama-lamanya. Karena keinginannya, diciptakanlah alam semesta beserta benda-benda langit seperti bumi, bulan, planet-planet lain, matahari, dan bintang-bintang. Olehnya pula diciptakan segala makhluk hidup untuk memenuhi bumi, mulai dari berbagai macam tanaman, segala macam hewan yang berkeliaran di darat, dan berbagai jenis ikan yang berenang di air. Untuk melengkapi proses penciptaannya, maka Tuhan menciptakan makhluk hidup yang sesuai dengan gambarannya. Diciptakanlah manusia dari tanah, sebuah ciptaan yang mempunyai kedudukan paling tinggi dibanding ciptaan lainnya. Bahkan Tuhan mempersembahkan segala ciptaannya semata-mata hanya untuk manusia agar bisa diatur dan dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Maka dari itu, selayaknya manusia wajib mengucap syukur dan rutin menyembah Dia. Manusia wajib menyembahnya karena telah diberikan kelebihan olehnya berupa akal budi yang dimiliki. Alam adalah tempat hidup manusia dan sumber daya yang harus dimanfaatkan dengan bijak. Dalam pandangan Islam, alam adalah karunia Tuhan yang harus dijaga dan dipelihara agar tetap lestari. Manusia harus memperhatikan dampak dari setiap tindakan yang dilakukan terhadap alam, sehingga keberlangsungan hidup manusia dan alam dapat terjaga dengan baik. Sejalan dengan itu, Islam pun mengajarkan bahwa manusia diperintahkan terlebih dahulu untuk mengetahui alam dan seisinya. Sebelum mengetahui dan memikirkan penciptanya, anugerah akal bagi manusia merupakan kekuatan terbesar untuk memahami mekanisme kerja alam semesta dan kemudian dipergunakan untuk merekonstruksi asal-muasal alam semesta, planet, dan sistem tata surya.
Akal manusia dipergunakan untuk memahami dan menginterpretasi fakta-fakta kauniyah dan juga ayat-ayat Qur'aniyah. Selanjutnya yaitu dimensi manusia. Nah, di sini ada 4 macam. Yang pertama, dimensi keindividual atau individualitas, yaitu memungkinkan seseorang mengembangkan semua potensi secara optimal seperti bakat, minat, dan kemampuan fisik yang lain. Nah, yang kedua yaitu dimensi kesosialan, atau bisa disebut sosialitas. Nah, menuntut orang berinteraksi, bergaul, bekerja sama. Kemudian yang ketiga yaitu dimensi kesusilaan atau moralitas, memberi corak moral dalam pengembangan dimensi pertama dan kedua. Nah, kemudian yang terakhir yaitu dimensi keagamaan, yaitu manusia menghubungkan diri dengan Tuhan sehingga muncul perilaku sifat yang memberikan corak berkualitas. Implikasi terhadap pendidikan Islam. Di sini ada 2 macam. Yang pertama, pendidikan holistik. Apa itu pendidikan holistik? Yaitu suatu pemahaman akan hakikat manusia, Tuhan, dan alam semesta untuk menuntut pendidikan agar mengembangkan manusia secara holistik, yaitu dengan cara mengintegrasikan aspek intelektual, moral, sosial, dan spiritual. Kemudian yang kedua ada pendidikan lingkungan, yang dimana pemahaman harus membekali siswa dengan tanggung jawab mereka sebagai khalifah Allah dalam menjaga dan memelihara alam. Nah, hal ini termasuk kesadaran tentang pentingnya pelestarian lingkungan, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, dan pencegahan kerusakan lingkungan. Baiklah teman-teman, kita telah sampai pada penghujung video. Saatnya untuk saya menyampaikan kesimpulan dari pembahasan yang telah kita simak bersama-sama tadi. Adapun kesimpulan yang dapat kami tarik dari pembahasan kami tadi adalah pendidikan Islam yang didasarkan pada pemahaman hakikat manusia, Tuhan, dan alam semesta memiliki implikasi yang sangat penting. Ini melibatkan pendekatan holistik dalam pengembangan manusia, pendidikan lingkungan, dan pembentukan akhlak yang mulia. Pendidikan Islam yang berfokus pada aspek intelektual, moral, sosial, dan spiritual dapat menghasilkan individu yang berakhlak baik, memiliki pengetahuan mendalam, peduli terhadap lingkungan, dan memiliki hubungan yang kuat dengan Allah. Dalam era yang terus berkembang, pendidikan Islam ini diperlukan untuk membentuk generasi yang berkontribusi positif dalam masyarakat. Sekian kami akhiri, terima kasih telah menonton video kami hingga akhir. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan maupun kesalahan baik dalam hal penyajian maupun penyampaian materi dari kami semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.